Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan judul selanjutnya. Aqsamun najasati wa kaifiyatu izalatiha. Ini adalah pembagian-pembagian najis dan cara menghilangkan najis. Cara membersihkan najis atau menghilangkan najis. Al-ula bermula yang pertama itu an-najasatul mughalladhatu, najis yang mughalladhah, yang berat. Mughalladhah berat. Wahia dan dianya najis mughalladhah najasatul kalbi wal khindiri, najis anjing, najis babi, wa far'i ahadihima, dan keturunan salah satu keduanya dengan hewan yang suci yang lain. Nah, kenapa keturunan salah satu keduanya dianggap najis juga? Nah, kayak babi, kambing dengan kawin dengan uh, kambing misalnya. Babi kawin dengan kambing ya kan? Kambing melahirkan anak babi ya, tetap diikutkan kepada najis. Li'annal qa'idata taqulu, karena kaidah itu mengatakan ya, innal far'a yatba'ul akhassa. Sesungguhnya furu, keturunan itu mengikuti akan yang rendah, min aslaihi, dari dua asalnya dalam segi kenajisan. Furu, keturunan itu mengikuti akan yang lebih rendah dari dua asalnya dalam segi kenajisan. Ini penting, ini kita baca ta'liq ini fokus ke ta'liq hari ini. Qala Imam Suyuti, berkata oleh Imam Suyuti, mulakhisan ahkama tabaiyatil far'i lil asal. Berkata oleh Imam Suyuti, hal keadaan beliau yang meringkas akan hukum-hukum tabe', hukum-hukum keturunan, tabaiyatil far'i, akan hukum-hukum mengikutnya cabang keturunan bagi asal. Ini panjang urusan di sini, kayak kambing melahirkan babi kan, atau manusia melahirkan makhluk yang seperti anjing misalkan, atau anjing nanti melahirkan keturunan yang seperti manusia. Bagaimana hukum semuanya kan? Ini nanti baru diterapkan kaidah di atas. Satu keturunan itu mengikuti akan yang lebih rendah dari dua asalnya, dua orang tuanya dalam segi kenajisan. Kita lihat dulu. Yatba'ul far'u fintisabin abahu, mengikuti oleh anak dalam menasab, dalam kenasaban akan bapaknya. Mengikuti oleh anak, furu anak, dalam nasab akan bapaknya. Wali ummen, dan mengikuti oleh anak bagi ibu, firriki wal hurriyati, dalam perbudakan dan kemerdekaan. Ini kita baca aja, nanti penjelasannya di qauluhu karena perlu dijelaskan panjang. Wazakatal akhaffi, wazakatil akhaffa, mudah-mudahan ya. Dan mengikuti oleh furu fi zakati, kita hantar kepada intisab, dalam zakat, akhaffa akan yang ringan. Waddina al-a'la, mengikuti oleh furu. Kenapa wadina Ustaz Lobitnya? Mestinya wadini ya, mengikuti oleh furu dalam agama akan yang lebih tinggi. Akan yang lebih tinggi, wadini al-a'la, yang lebih tinggi. Walladzi istadda fi jazain wadiyah, mengikuti oleh furu pada alladzi yang berat ya, pada balasan jaza ketika orang ihram nanti merusak hewan buruan ya. Ya, pada balasan dan dia. Kita maknai umum dulu, saya ambil ta'liq nanti. Wa khasal asliya ini, dan mengikuti oleh furu akan yang lebih rendah dari dua asal, nisbah najis dan sembelihan dan nikah dan makan dan udhiyah. Ini bait belum jelas i'rabnya kan. Nanti ketika kita baca ta'liq insyaallah baru jelas atafnya kemana. Dah. Wasyarhul abiyat, ini adalah keterangan dari bait di atas. Qauluhu, ucapan Syekh Suyuti, yatba'ul far'u fintisabin abahu, mengikuti oleh keturunan dalam urusan nasab akan bapaknya. Artinya, annal walada wal binta, anak laki-laki dan anak perempuan, yatba'u kullun minhuma, mengikuti oleh tiap-tiap dari keduanya, fin nasabi, dalam nasab, abahu akan bapaknya. Nasab mengikuti bapak. Maknanya kalau bapaknya orang merdeka, walaupun maknya budak, ya kan? Jadi mengikuti bapaknya.
oh ini bukan urusan merdeka atau budak, Ustaz. Karena nanti katakanlah seorang merdeka menikahi budak, punya anak budak itu. Di segi budak mengikuti maknya, di segi hurriyah atau enggak. Berarti di sini bukan nih. Mengikuti oleh keturunan dalam nasab akan bapaknya. Artinya al-walada wal binta, anak. Mestinya walad ini bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Karena ada tambahan binta, berarti walad jadi anak laki-laki kan. Kalau sungguh anak laki-laki dan anak perempuan, itu ya teba'u kullun, mengikuti oleh tiap-tiap dari kedua dalam nasab akan bapaknya. Nasab mengikuti bapaknya. Kalau kita lihat kesimpulan beliau, fayakunu nasabuhu nasba abih, maka adalah nasabnya si anak nasab bapaknya. Sawa'un kana Arabian, sama saja ada ayahnya bapak Arabi atau Ajami. Ini kan kayak berkaitan dengan bangsa, Ustaz kan? Kalau ayahnya orang Arab, jadi dia keturunan orang Arab, Ustaz. Maknya terserah. Kalau maknya orang Ajam, walaupun maknya orang Arab, tetap ngikut orang Ajam. Ya, di segi nasab. Coba Ustaz, ada tambahan lagi? Ya, jadi nggak masuk di segi merdeka atau budak, enggak. Ini kebangsaan bapaknya. Dia kita sebut orang Arab apa bukan? Lihat bapaknya. Ya, itu yang pertama. Bait pertama, mengikuti oleh furu' dalam nasab akan bapaknya. Wali ummen tadi. Qaulu wali ummen, mengikuti oleh furu' bagi ibu firriki wal hurriyah dalam kebudakan dan kemerdekaan. Ya, jadi kalau anak perempuan merdeka, anak budak ya budak tanpa melihat ayahnya. Artinya, walau waladatil mar'atu mauludan, jikalau melahirkan oleh seorang perempuan akan seorang anak. Jikalau melahirkan oleh seorang perempuan akan anak, wahiyah hurratun. Padahal perempuan itu merdeka. Perempuan merdeka punya anak. Fa innal mauluda, maka bahwa sungguhnya anak yasiru hurran. Jadi ianya anak itu merdeka, ngikut maknya karena maknya merdeka. Hatta walau kana abuhu abdan raqiqan. Sehingga sekalipun adalah bapaknya itu budak, raqiqan raqiq. Bapaknya budak karena perempuannya merdeka, anaknya ikut mak. Wal aksu kadzalika, dan bermula sebaliknya itu demikian. Maknya budak, anaknya budak juga walaupun bapaknya merdeka. Tapi ada satu surah kecuali di sini kan? Ummul walad. Karena ummul walad itu bukan pernikahan. Seorang Said menggauli budaknya, jadi anak budaknya itu anak Said merdeka. Illa idza kana min saidiha, kecuali bila ada ianya anak itu dari tuannya si budak. Fayakunu hurran, maka ada ianya anak itu merdeka mengikuti Saidnya. Kembali ke Ustaz dulu, Ustaz. Pelan-pelan, santai kita ini kan. Sambil melihat-lihat. Bagaimana, Ustaz? Ya. Nah, itu. Jadi mengikuti ibu dalam segi budak dan merdeka. Jadi kalau melahirkan oleh perempuan seorang anak, padahal perempuan itu merdeka, anaknya juga merdeka. Mengikuti maknya sesuai kaidah. Walau kana abuhu amdan, sekalipun bapaknya itu abdan raqiqan, hamba yang budak. Wal aksu kadzalik, dan bermula sebaliknya itu demikian. Maknanya kalau maknya budak, anaknya budak, sekalipun ayahnya merdeka. Illa, kecuali satu surah saja. Idza kana, apabila ada ianya maulud, anak tadi min saidiha, dari tuannya si budak. Fayakunu hurran, maka ada ianya maulud, anak tadi merdeka. Kemudian sambungan, mengikuti oleh furu' pada zakat, mudah-mudahan wa zakati al-akhafa ya. Assalamualaikum. Salam. Mengikuti oleh keturunan dalam zakat akan yang lebih ringan. Bagaimana maksudnya mengikuti yang lebih ringan? Ini ceritanya begini nih. Qaulu wa zakatil akhafa, lau ahbala jamalun baqaratan. Jikalau menghamili oleh onta akan sapi. Ya, ini orang punya onta, punya sapi kan? Dikawinkanlah onta dan sapinya. Menghamili oleh onta akan sapi. Summa waladatil bakarota. Kemudian melahirkan ianya bakarah akan bakarah.
Atau Baqarah itu langsung fa'il, kemudian melahirkan oleh sapi tadi. Nah, fa'il aja. Onta menghamili sapi. Sapi yang sudah hamil ini melahirkan. Summa waladatil baqaratu. Melahirkan oleh sapi tadi. Anak sapi ini yang ayahnya onta, kan? Fa innal far'a yatba'ul akhaffa fi mas'alati zakah. Maka bahwa sungguh furu, yaitu keturunan sapi ini, mengikuti ia akan yang ringan pada masalah zakat. Nah, jadi yang ringan, zakat onta 5 ekor sudah wajib kah? 5 ekor sudah wajib. Zakat sapi 30 ekor baru wajib pertama. Yang lebih ringan berarti zakat sapi. Jadi ketika sapi itu punya anak atau 30 ekor baru pertama wajib zakat ya. Enggak mengikuti onta, itu makna mengikuti lebih ringan. Fa innal far'a, maka bahwa sungguh keturunannya itu mengikuti akan yang ringan dalam masalah zakat. Wal akhafu huna al baqaratu, dan bermula yang ringan di sini yaitu sapi. Sapi ya yang ringan. Bighaddin nadari an mauludiha, dengan tanpa melihat. Ghaddin nadar dengan memejamkan mata. Bighaddin nadari dengan memejamkan mata tanpa perlu melihat an mauludiha tentang anaknya sapi. Hal yushbihul jamala am yushbihuha, apakah menyerupai ianya maulud, ianya anak akan onta, atau menyerupai akan sapi, terserah. Onta jantan kawin dengan sapi betina, sapi melahirkan anak, apakah anaknya mirip onta atau mirip sapi nggak perlu dilihat. Yang penting dalam bab zakat mengikuti yang paling ringan, mengikuti zakat sapi. Ada 30 ekor keturunan baru wajib zakat. Nah, itu maksud buat zakatil akhaffa. Mansat yang sudah kita baca kan. Kemudian wadinil a'la, dan mengikuti oleh keturunan dalam segi agama akan yang lebih tinggi. Ini bagaimana kasusnya? Kita lihat. Lau tazawwaja rajulun muslimun min imra'atin kitabiyatin. Jikalau menikahlah oleh laki-laki muslim dari perempuan yang kitabi. Laki-laki muslim, istrinya kitabiyah. Ya, non muslim. Ada zaman dulu kah? Maknanya dalam kitab klasik ini boleh kan? Tapi ada banyak penulis kitab zaman sekarang nggak membolehkan menikah dengan kitabi, karena nggak ada kitabi katanya di sini sekarang. Terlepas dari hukum itu, ini kita bahas tentang yang umum dulu. Kawinlah oleh seorang laki-laki muslim dari istrinya yang kitabiyah, Nasrani, ahli kitab. Summa waladat lahu mauludan, kemudian melahirkan ianya perempuan tadi untuknya suaminya akan seorang anak. Istrinya punya anak. Jadi anak itu di segi agama ngikut siapa? Kalau aturan hukum ngikut agama ayahnya kan? Tapi sekarang nggak tentu, kalau di Indonesia ya tergantung. Kalau duluan dibaptis oleh emaknya jadi Kristen. Di segi hukum begini. Fa inna hadzal mauluda, maka bahwa sungguh ini anak tadi, anak perempuan tadi yang ayahnya muslim, ya teba'u abahu, mengikuti ianya anak akan bapaknya fi dinihi, dalam agamanya si anak. Fanahkumu bi islamihi, maka kita hukumkan dengan Islamnya si anak. Berdasarkan kaedah di atas. Lianna fi hadhil mas'alati yatba'ul far'u a'la abawaihi dinan. Karena dalam ini masalah mengikuti oleh keturunan akan yang paling tinggi dari dua orang tuanya nisbah agama. Muslim, agama paling tinggi Islam. Islam ya'lu wa la yu'la kan. Jadi mengikuti agama bapaknya. Wahwal abu, dianya yang paling tinggi dari bapaknya nisbah agama, itulah bapak. Li'annal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Karena Islam itu tinggi ya, dan tidak ada yang ditinggikan di atasnya Islam. Nah, itu. Bagaimana Ustaz Syarifuddin? Masya Allah. Samsudin. Semangat Ustaz. Ya Ustaz. Ustaz nggak ada nama nih, 056 Ustaz nih, kayak kode intelijen. Ada Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz. Udah dikenal.
Di masa pernikahan itu sah aja Ustaz. Ya, tapi saya baca Ustaz, karangan Syekh Iya. Siddiq Al-Ghumari nggak ada alasan sekarang untuk sah. Nggak Oh, boleh nikah. Bahkan hukum pernikahan, undang-undang pernikahan di Indonesia nggak sah beda agama kan? nggih. Nggak sah. Ini nggak tahu dalam kitab masih aja ditulis Ustaz. Nikah dengan kitabi kita bahas bertahun-tahun di pondok. Tapi prakteknya nggak boleh. Mm. Ya, berarti harus diedit nih. Kitabnya harus dihilangkan bab itu. Kan di Indonesia juga nggak boleh Ustaz kan? Nggak boleh. Iya Ustaz. Undang-undang pernikahan Indonesia nggak boleh nikah beda Tidak agama. boleh, Nggak boleh. tidak boleh, Ustaz. Nah itu kenapa juga dalam kitab masih ditulis saja Ustaz. Sehingga Tapi orang kalau yang sudah terjadi gimana tuh, Kak? gimana Ustaz? Yang sudah terjadi. Mungkin yang sudahlah Ustaz. Yang belum jangan ditambah lagi kan. Tapi harus dipisahkan Ustaz. Mestinya ya. Dan banyak ulama memang kita baca kitab-kitab modern juga nggak membolehkan. Karena katanya ya. Ini kalau zaman sekarang susah Ustaz. Nggak bisa. Itu pasti apalagi suami nggak beragama. Maksudnya kurang perhatian ke agama. Anaknya pasti ngikut ibunya Ustaz. Iya. Ya kan? Pasti ngikut ibunya. Kalau Guru, di kalau Gimana? Silakan. kalau di Bali ya, itu kan kebanyakan ini ya Tengku ya. Ya. Yang dengan orang asing yang ketika akan pernikahan itu dia menjadi mualaf, tapi setelah itu ya nggak jelas. Nah itu di mana-mana kasusnya begitu Ustaz. Memang Islam sementara Ustaz untuk nikah. Ya secara zahir sah Ustaz kan kita hukum zahir dia udah bersyahadat segala macam kita nikahkan lah. Tapi kemudian ternyata dia bahkan nggak peduli kepada agama Ustaz. Nggak kita sebut murtad juga, nggak peduli ke agama. Ya kan? Nggak pernah sholat segala macam. Tapi kalau kita udah yakin memang dia udah kembali ke agama asal, mestinya harus dipisahkan Ustaz nikahnya. Bahkan terpisah otomatis Ustaz. Otomatis kan? Kayak suami murtad kan infisah kan? Nikahnya, talaknya ini. Ikatan nikahnya terpisah. Kecuali dia taubat lagi, balik lagi, nggak perlu nikah ulang. Kalau nggak salah begitu. Ya. Itu urusan rumit memang Ustaz. Banyak banget itu memang ada apa namanya? Memang ada sebagian orang emang sengaja Ustaz. Dia pura-pura masih Islam lah kan untuk menggait muslimah. Kemudian atau sebaliknya mungkin, tapi sebaliknya nggak pernah kita dengar ada nggak orang Islam pura-pura masuk Kristen. Ya itu Ustaz. Itu perlu kita kaji secara khusus Ustaz tentang hukum nikah kitabiah. Pada kitabnya Ustaz. Cuma saya nggak terlalu hafal ini kalau nggak lihat teksnya. Kemudian walladzi ishtadda fi jazain. Qaulu walladzi dan ini gimana kita hatafkan? Dan mengikuti oleh furu pada alladzi pada alladzi yang berat ia, pada alladzi yang berat ia dalam balasan dan dia. Kita lihat gambarannya. Qaulu walladzi ishtadda fi jazain ay artinya idza ahramar rajulu bi umratin au bi hajjin. Apabila ihram oleh seorang laki-laki dengan umrah atau haji. Ihram, muhrim dia kan fa innahu yahrumu alaihi. Maka bahwasanya si muhrim itu haram atasnya si muhrim ayyasida kulla saidin bahwa berburu ia akan setiap buruan kulla saidin barriin. Setiap buruan darat wahsyin yang liar, makulin yang dimakan kan. Haram berburu kijang contohnya. Maka sungguhnya si muhrim baik dengan haji dan umrah itu haram kepadanya si muhrim oleh berburu ia kulla saidin setiap buruan darat wahsyin yang liar, makulin yang dimakan. Kijang misal. Lakin tetapi lau soda hayawanan mutawallidan. Tetapi andaikan berburu ia akan satu hewan yang mutawalladan atau mutawallidan yang lahir ianya hewan
baina barriyin ma'kulin, antara hewan darat yang dimakan yang haram diburu tadi, wa ghairi ma'kulin, dan yang tidak dimakan. Ya, mungkin dia berburu anak kijang yang lahir dari harimau, misal. Fa fi hadhil halah, maka pada ini keadaan yalzamuhul jaza'u, wajib kepadanya oleh balasan, harus membayar juga. Kenapa? Li'annal mutawallida, karena yang lahir minal barri, dari binatang darat, al ma'kuli, yang dimakan, wa ghairihi, dan lainnya yang dimakan, yatba'ul asyadda, mengikuti ia akan yang berat. Yang beratnya nih yang haram diburu tadi kah, binatang darat yang dimakan, berarti tetap harus bayar. Wahwal barriyul ma'kul, dianya yang berat, yaitu binatang darat yang dimakan, yang liar, yang haram diburu. Ya, walaupun nenek moyangnya sebenarnya nggak haram diburu, nggak dimakan misalkan. Binatang buruan darat liar dimakan. Liar nggak dimakan, berarti kan nggak haram diburu. Tapi kalau keturunannya campuran, mengikuti yang berat. Nah, itu lebih kurang begitu. Nah, ini hari ini kita terikat dengan ucapan Syekh Suyuti ini, belum selesai nih Ustaz nih. Panjang urusan nih, kita baca dulu semuanya. Qaulu wa diyatin. Dan pada diat juga mengikuti yang berat. Artinya, ini gambarannya. Lau tawallada rajulun min ummi kitabiyatin wa majusiyin. Jikalau lahirlah seorang laki-laki, dari ibu yang kitabi dan majusi. Ibunya kitabi, Nasrani Yahudi. Bapaknya majusi, penyembah api. Faqatalahu rajulun akharu, maka membunuh akannya si laki-laki yang maknya kitabi dan bapaknya majusi, maka membunuh akannya anak oleh laki-laki lain. Fa'innahu, maka bahwa sungguhnya laki-laki lain, talzamuhu, wajib kepadanya laki-laki lain, oleh diyatun, oleh diat, kadiyati rajulin min ahlil kitab, seperti diat laki-laki dari ahlil kitab. Jadi kalau digabungkan antara ahlil kitab dan majusi, lebih tinggi kedudukan ahlil kitab. Jadi mengikuti diat ahlil kitab. Nah, maka sungguhnya laki-laki yang membunuh tadi wajib kepadanya oleh diat, seperti diat laki-laki dari ahlil kitab. Di segi diat mengikuti yang lebih berat, walaupun di segi najis mengikuti yang rendah. Ma'a annahu yatba'u habahu firisi, bersama bahwa sungguhnya laki-laki tadi mengikuti ia akan bapaknya dalam segi kenajisan. Bahwa maka dianya yang najis itu majusi. Maknanya bukan najis badan, Ustaz, rendah. Bersama bahwa sungguhnya anak tadi, laki-laki tadi, mengikuti akan bapaknya dalam riji, dalam segi kenajisan. Mengikuti bapaknya dalam segi kenajisan. Dianya bapak itu majusi kan. Artinya ibunya kitabiah, bapaknya majusi. Sebenarnya dia dinisbatkan kepada bapaknya lebih rendah di segi nasabnya, mengikuti nasab majusi kan. Tapi begitu dia jadi korban pembunuhan, di segi diat mengikuti diat maknya. Lihat berapa diat kalau kitabi yang terbunuh. Nah, itu. Walakinnahu, tetapinya rajul tadi, yatba'u ummahu, mengikuti ia akan maknya fi mas'alatil diyati, pada masalah diat, li'annahul asyaddu. Nah, karena maknya itu lebih berat. Bukan, jangan kembali ke maknya. Tetapi laki-laki itu mengikuti ia akan maknya fi mas'alatid diyah, pada masalah diat. Li'annahu al-asyaddu. Ya, nggak ada cara lain Ustaz, karena ibunya ya. Gimana cara mengembalikan dhamir Ustaz? Karena diat ibunya itu lebih berat. Li'annal mazkur, karena mazkur yang disebutkan, apa yang disebutkan? Diat ibunya itu lebih berat. Begitu aja Ustaz. Jadi beda ngikut siapa Ustaz? Susah mengingat nih Ustaz.
Kita lanjut dulu, Ustaz. Qauluhu akhassal aslaini rijisan. Dan mengikuti oleh furu akan yang lebih rendah dari dua asal, dari dua ayah ibunya, nisbah najis. Gambarannya, lau tawallada rajulun baina kitabiyyin wa majusiyyatin. Jikalau lahirlah seorang laki-laki antara kitabi, bapaknya kitabi, dan majusiyah, maknya majusi. Mengikuti oleh seorang laki-laki di antara kitabiyin dan majusiyah. Ya, laki-laki lahir dari bapak yang kitabi, kafir kitabi, ibunya majusi. Fa'innahu yatba'u akhassahuma. Maka sesungguhnya anak atau rajul tadi mengikuti ia akan yang lebih rendah dari keduanya. Wahya, dan dianya yang lebih rendah itu maknya. Ya. Tapi tetap enggak najis dia, Ustaz, kah? Mananya dia dianggap keturunan rendahan, ya. Najis tetap enggak najis kan, badan orang enggak najis walaupun apapun agamanya, kan. Cuma di sini beliau mengibaratkan rijisan. Ini contoh orang, ini contoh yang gampang, contoh hewan. Biar ketahuan najis apa enggak. Walau tawallada dhabiyun min khinzirin wa dhibyatin. Jikalau lahirlah seekor kijang min khinzirin dari ayahnya yang babi, wa dhabyatin dan dari maknya yang kijang. Lahir seorang kijang jantan dari ayahnya babi, maknya kijang. Nah, dia berarti anak babi dan kijang, kan? Dia mengikuti di segi kenajisan, dianggap najis berarti. Fa hukmud dhabyil mutawallidi minhuma ka hukmil khinziri. Maka bermula hukum kijang yang lahir ia dari keduanya, babi dan kijang, itu ka hukmil khinziri, sama seperti hukum khinzir, kan? Mengikuti yang lebih rendah. Nah, li'annahu akhassul asliyah ini, karena babi tadi itu paling hina, paling rendah dari dua asal. Kalau dibanding khinzir dan tobiyah lebih rendah khinzir, ngikuti khinzir, jadi najis dia. Nggak boleh dimakan, nggak? Oh, Ustaz tanya, Ustaz. Oh, kebalikannya gimana, Ustaz? Gimana kebalikannya, Ustaz? Contohnya? Ini Robia ni jantan, khinzir dia betina. Sama. Sama je. Ya. Yang penting melihat yang paling jelek. Yang paling jelek berarti kalau takdir tadi maknya khinzir, kan? Betul. Nah, tetap dia anak khinzir, dianggap anak khinzir. Betul. Jadi nggak masalah mana jantan mana betina, nggak masalah. Nah, itu Ustaz. Ini namanya di luar abnormal namanya, Ustaz. Abnormal nih, nggak normal nih kalau kawin beda jenis. Nah. Kemudian qauluhu wa dzibhan dalam segi penyembelihan, mengikuti yang lebih rendah juga. Udah jauh kita baitnya, Ustaz. Kita baca aja. Lau tawalladati imra'atun kitabiyatun min kitabiyyin wa wasniyah. Jikalau melahirkan seorang perempuan yang kitabi, jikalau lahirlah, tawalladat bukan melahirkan tapi lahir. Jikalau lahir seorang perempuan yang kitabi, dari kitabiyin, ayahnya kafir kitabi, wa wasniyatin, maknya penyembah berhala. Ya. Ini di segi dia tadi mengikuti ayahnya, di segi kerendahan mengikuti wasniyah, kan? Fala yajuzu li muslim, maka tidak boleh bagi muslim ayyang kihaha, oleh bahwa menikahi ia akannya si kitabiyah, imra'atun kitabiyah. Nggak boleh menikah. Karena dalam bab nikah dihitung paling rendah mengikut wasniyah. Berarti imra'atun kitabiyah ini nggak dianggap kafir kitabi, tapi dianggap kafir wasniyah. Nah, maka tidak boleh bagi muslim laki-laki oleh bahwa menikahi ia akannya kitabiyah, yang maknya kitabi, yang ayahnya kitabi dan wasni. Ma'annahu yajudul muslim, bersama bahwa sungguh hal dan syarat boleh bagi si muslim ayang kiha, menikah ayahnya si muslim min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Kalau ahli kitab murni boleh, kan? Walaupun khilaf tadi. Illa annahu, melainkan bahwa sungguhnya hal dan sya'an fi hadhil masalah, pada ini masalah, al-mar'atu bermula perempuan tadi, tatba'u akhasahuma, mengikuti ia akan rendah, kan yang paling rendah dari keduanya dua asalnya. Wahia, dianya yang paling rendah itu ma.
illa idza aslamat, kecuali bila Islam ianya si imra'atun kitabiyah kan. Ini nggak perlu diilla lagi kalau sudah Islam. Ya. Atau kecuali apabila Islam ianya mak, atau maknya aja yang Islam. Suami kitabi, istrinya wasniyah, punya anak imra'atun kitabiyah. Nggak boleh dinikahi imra'atun kitabiyah karena mengikuti mak. Tiba-tiba maknya ini berubah menjadi muslim. Berarti dia mengikuti maknya kan? Jadi lebih tinggi, udah boleh dinikahi. Nah, jadi yang aslamat maknya. Kalau perempuan ini yang Islam memang nggak perlu dibahas. Kecuali bila Islam, ianya mak. Belum habis Ustaz. Nah, ini dalam segi makan sekarang ini kan. Dalam segi makan ini penting juga nih. Dalam bab udhiyah sering orang bertanya. Anak sapi mirip manusia misalkan kan ada. Tapi biasanya mati nggak selamat Ustaz. Banyak kasus. Sapi melahirkan sapi yang kepalanya manusia, badannya sapi. Apakah hukum sapi atau bagaimana? Wal akli, qaulu wal akli di segi makan. Lau tawalladat syatun baina tisin wa atanin. Jikalau melahirkan, jikalau lahirlah seekor kambing. Lahirlah seekor kambing baina tisin wa atanin, di antara tis kambing juga. Lahirlah oleh seekor kambing antara kambing dan atanen, antara keledai betina. Keledai betina kawin dengan tis. Tis ini kambing jantan. Lahirlah seekor kambing betina. Nah, jadi tis boleh dimakan, atan, keledai nggak boleh dimakan. Berarti anak kambing tadi ngikut ya paling rendah juga, nggak boleh dimakan. Fala yajuzu lana akluha, maka tidak boleh bagi kita oleh makannya syah, nggak boleh dimakan. Li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an. Fi hadhil masalah, pada ini masalah, tatba'u syatu akhassa abawaiha, mengikuti oleh kambing, oleh syah tadi akan yang lebih rendah dari dua orang tuanya, nisbah makan. Bahaya, dianya yang lebih rendah, itulah al-atanu. Ya. Tuh, Ustaz. Itu, nggak boleh dimakan. Tinggal ditakdir, Ustaz. Pengen mana ditakdir bagaimana? Nah. Belum selesai, Ustaz. Wal udhiyah. Ini dalam bidang udhiyah ngikut yang mana? Ngikut yang lebih rendah juga. Nah. Lau tawalladat musinnatun, jikalau lahirlah oleh musinnah. Musinnah satu ekor anak sapi. Jikalau lahirlah oleh musinnah baina baqarin wa himarin, antara sapi dan keledai. Sapi kawin dengan keledai, baik lahir di sapi atau lahir di keledai. Lahir seekor musinnah. Himarin wahsyiin tambahannya. Jikalau lahirlah seekor sapi di antara sapi dan di antara himarin wahsyiin, keledai liar. Keledai bukan liar kelihatannya sama juga. Fala tasihut tadhiyatu biha, maka tidak salah oleh berkorban dengannya musinnah ini. Kenapa? Karena salah satu asalnya keledai kan. Dia ikut yang lebih rendah, nggak boleh. Li'annal far'a fi hadhil halati, karena keturunan pada ini keadaan yatba'u akhassa aslaihi, mengikuti ianya furu akan yang lebih rendah dari dua asalnya. Wahwa, dan dianya yang lebih rendah al-himarul wasyiyu, itu keledai yang liar. Keledai ahli yang nggak liar juga sama. Tapi nggak tahu kenapa dikait dengan keledai liar. Wala tasihut tadhiyatu bil himaril wahsyi, dan tidak salah oleh berkurban dengan keledai liar. Kan nggak ada kait Ustaz liar kan? Keledai nggak liar pun kan nggak boleh juga. Karena kurban itu khusus hewannya, bahimah. Ya, dan tidak salah oleh berkurban dengan keledai liar. Kenapa? Li'annal udhiyata la takunu, karena berkurban itu tidak ada ya illa bil ibili, kecuali dengan onta, awil bakari, sapi, awil ghanami, atau domba. Ya. Nah, itu Ustaz. Baru selesai tentang
Syair Imam Suyuti. Panjang ta'liq ya Ustaz. Ini hari ini ngaji ta'liq aja. Coba kita ulang, mafhum nggak Ustaz? Mengikuti oleh furu' dalam nasab akan bapaknya. Mengikuti oleh furu' bagi maknya dalam budak dan kemerdekaan. Mengikuti oleh furu' dalam bab zakat akan yang lebih ringan. Tadi kita paham nih kan, onta kawin dengan sapi kan. Jadi zakatnya zakat sapi. Mengikuti oleh furu' fid dini dalam agama akan yang lebih tinggi. Nah, itu tadi. Muslim nikah dengan kitabi kan, anaknya dibangsakan kepada ayahnya. Mengikuti oleh furu' pada alladzi yang berat dia dalam balasan buruan orang yang ihram dan dalam diat. Mengikuti oleh furu' Lagi sih. akhisil asliya ini akan pada yang lebih rendah, atau mudah-mudahan kita ataukan kepada Jemput mama. fee juga boleh Ustaz ya. Apa namanya? Ajak kak dia. Ajak kak dia jemput mama gitu kan. Ya. Mengikuti oleh furu' akan, ya maf'ul aja, akan yang lebih rendah dari dua asal nisbah najis dan penyembelihan dan pernikahan. Nah, mengikuti oleh furu' akan yang lebih rendah dari dua asal dalam segi najis, dalam segi penyembelihan, dalam segi nikah. Wal akla ini walaupun ma'rifah tamnya juga usah mengikuti dalam segi makan, dalam segi udhiyah. Darurat nih kelihatannya. Ma'rifah jadi tamyin atah kepada rijisan tibahan nikahan aklan udhiyatan. Nah itu Ustaz. Nah, yang perlu dibahas Ustaz, coba. Nah, emang susah memaknai syair ini Ustaz. Ini harus kita cari kitab khusus ini Ustaz. Mungkin ada i'rabnya kalau di syarah khusus ya. Khusus syarah Matan Zubat atau Sahih Zubat. Karena ini kan beliau ngambil sedikit-sedikit saja untuk merangkum pembahasannya. Lelah pikiran kita kalau ngirap syair. Ustaz Syarifuddin ya. Nah, habis energi, apalagi lagi flu Ustaz. Ya, itu Ustaz. Itu bukan matan Jubad Ibnu Ruslan Ustaz ya, Ustaz? Bukan ringkasannya kayaknya. Bukan yang Ibnu Ruslan itu. Bukan. Ini Safwah. Kalau no Matan Zubat memang disebut kan? Iya, iya. Ini Safwati Zubat. Zubat dizubatkan lagi. Ya. Jadi begitu Ustaz. Jadi kajian hari ini 2 judul tentang najis yang menjadi suci dengan sebab istihalah. Ada 3, kamar, jadi cuka, kemudian kulit yang disama, kemudian apalagi tadi saya lupa lagi, yang berubah menjadi darah, berubah menjadi susu. Ya. Kemudian pembagian najis bersama cara menghilangkannya belum kita bahas, baru kita baca ta'liq. Yang pertama najis mughalladhah, insya Allah kita lanjutkan besok karena ta'liq sudah kita selesaikan. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.